Bisa, Bu. Oke, kita agak melompat dulu materinya. Harusnya materi yang ketiga ini saya kasihnya adalah struktur organisasi, tapi struktur organisasi saya kasih nanti pertemuan selanjutnya. Saya masuk dulu ke tools dan technical basic laboratory karena memang kalian udah di labor kan. Takutnya minggu depan udah lewat semua itu ya. Lagi magang kalau yang lagi magang di labor. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang alat-alat yang biasa digunakan di laboratorium. Nah, untuk yang teori ini saya akan membahas dulu alat-alat gelas ya atau alat penunjang yang penting yang ada di laboratorium, alat kerja dan bagaimana cara pengoperasiannya yang baik dan benar. Ini yang pertama. Saya pikir nggak asing lagi ya karena kalian rata-rata udah magang semua ya di lab ya. Nah, ini yang pertama adalah beker glass atau sering disebut juga gelas kimia ya atau beker glass. Nah, jadi beker glass ini dia merupakan salah satu alat ukur ya, skala ukur tapi sifatnya adalah kualitatif. Jadi alat ukur itu ada dua di lab itu, ada kuali dan kuanti. Apa bedanya kuali dan kuanti? Nah, alat gelas pun ada seperti itu ya, ada kuali dan kuanti. Kalau dia kuanti ya, kalau dia kualitatif ya, kualitatif itu artinya dia plus minus. Plus minus itu artinya dia akurasinya kurang. Tapi kalau dia kuantitatif, dia satu volume. Dia akurasinya tinggi. Apa yang membedakan kalau dia kuanti atau kuali? Biasanya kalau alat-alat gelas yang kualitatif, dia volumenya lebih dari satu. Misalnya ini. Nah, dia kan bisa kamu ukur 40, bisa kamu ukur 80 atau 100. Tapi kalau dia kuantitatif, satu alat dia hanya satu volume. Contohnya nanti ada namanya pipet volume. Pipet volume itu satu pipet, satu ukuran. Misalnya satu pipet ini ukurannya 10 mili. Jadi pipet volume itu hanya untuk memipet 10 mili. Nggak bisa kamu kira-kira, kami mau 5 mili setengah aja, nggak bisa. Jadi dia satu volume. Ya, satu ukuran, satu skala ukur dalam satu alat. Itu bedanya kuanti dan kuali. Nah, beker glass ini dia macam-macam ya. Ini kalau Pirek ini merek ya, tapi kalau yang bagus ini tapi sekarang udah banyak yang lain. Semuanya ini terbuat dari kaca borosilikat ya. Dia rata-rata kalau bahan alat kimia dia tahan panas pada suhu 200 derajat Celcius. Ada nanti alat gelas lainnya yang akan tahan lebih dari 1000. Itu biasanya untuk digunakan di furnace atau di tanur. Nah, fungsinya untuk mengukur volume larutan, menampung zat kimia, memanaskan cairan, media pemasan cairan atau mencampur bahan kimia ya. Itu fungsinya. Nah, next kita masuk ke Erlenmeyer. Erlenmeyer ini ada dua, dia ada yang bertutup dan ada yang tidak bertutup ya. Nah, Erlenmeyer itu sifatnya juga kualitatif ya, dia nggak kuanti, dia kuali ya. Atau sering disebut dengan alabu Erlenmeyer. Biasanya kalau di biologi, Erlenmeyer ini digunakan untuk membuat media agar, entah itu media cair atau itu media padat ya untuk kita sterilisasi. Atau untuk memanaskan larutan. Menampung filtrat, kalau kamu filtrasi nyaring, nah ini tampungannya di Erlenmeyer. Menampung titran, jadi kalau kita melakukan titrasi ya, kalau biologi hampir nggak pernah, jarang mungkin kalian melakukan titrasi kecuali di biokimia. Nah, untuk untuk menampung titrasi itu gunanya Erlenmeyer, jadi dia sepaket dengan buret dan statif ya tuh. Nah, next ini namanya gelas ukur. Dia sama, dia gelas ukur ini dia sifatnya kualitatif ya. Jadi dia gunanya untuk mengukur volume larutan. Jadi bukan mencampur atau mereaksikan larutan. Dia khusus untuk mengukur volume larutan. Nah, yang harus kalian tahu, untuk gelas ukur ini ada dua jenis. Dia ada yang plastik biasanya dan ada yang kaca ya. Ada yang kaca. Nah, biasa kalau kaca dia tidak akan tahan panas, biasanya untuk aquades, tapi kalau untuk bahan kimia, nah kayak ini nih si rombongan Nilawati. Ini kayak pakai gelas ukur ya. Nah, itu kalau dia Pirek atau dia yang kaca, dia bisa tahan panas, tapi biasanya kalau gelas ukur ini digunakan untuk bahan-bahan yang tidak berbahaya seperti aquades dan yang normalitasnya kecil ya. Yang
kadar konsentrasinya kecil. Tapi kalau sudah kadar konsentrasi tinggi atau pekat, biasa kita menggunakan pipet, tidak menggunakan yang terbuka ya. Ukuran juga bermacam-macam, ada yang 10 mili dan ada sampai 2 liter. Fungsinya untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia sifatnya adalah kualitatif, tingkat ketelitian yang tinggi. Kalau kita harus teknis, kalau kita analitik, artinya harus memiliki tingkat ketelitian tinggi, kita nggak bisa pakai ini. Kita pakai pipet volume atau tabuk ukur ya. Nah, ini. Nah, bermacam-macam pipet. Nah, kamu jelas nggak ini ya? Bermacam-macam pipet. Coba ada gambar yang jelas ya saya ini. Nah, ini namanya pipet ukur atau pipet loss. Nah, ini sifatnya kualitatif karena dia lebih dari satu volume ya. Ini namanya pipet tetes. Kalau ini hanya untuk meneteskan atau membantu menambahkan bahan kimia. Nah, ini yang namanya pipet volume. Nih, dia ada, atau pipet gondok. Nah, dia ada kayak lingkaran di sini ya, ada gondokannya. Nah, kalau pipet volume, dia satu pipet ini hanya satu volume, yang ini 1 mili, ini 5 mili, 10, 15, 25, 50 mili. Nah, jadi satu pipet hanya untuk memipet volume tertentu yang sesuai pada pipet. Nih. Yang satunya adalah mikropipet ya. Nah, pipet ini guna pipet ini untuk mengambil cairan dalam jumlah tertentu ataupun takaran bebas ya. Misalnya yang bebas itu adalah pipet tetes dalam bentuk tetes. Nah, pipet seukuran digunakan untuk mengambil cairan dalam jumlah yang tertentu secara tepat, bagian tengahnya menggelembung atau sering disebut dengan pipet volume yang saya sebut tadi, pipet volume.